warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi anak-anak yang hebat dengan pembelajaran Quran Hadis. Kali ini Quran Hadis adalah materi terakhir, yaitu hadis tentang kebersihan. Bagaimana anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah SWT? Sehat bukan? Ya, semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini agar mudah kita serap serta menjadi ilmu yang bermanfaat, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tujuan di dalam mempelajari hadis ini adalah 1. Mengetahui arti hadis tentang kebersihan. Kemudian memahami kandungan hadis tentang kebersihan, melafalkan hadis tentang kebersihan, menghafalkan hadis tentang kebersihan, menunjukkan perilaku bersih di lingkungan, membiasakan berperilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 6 tujuan oleh anak-anak. Baik anak-anak, yuk kita tengok ke belakang, yaitu surat An-Nasr. Kita baca bersama-sama dengan cepat karena sudah hafal ya. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Yuk, surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, terakhir surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu pelajaran yang lalu. Baik, surat
Al-Quraish, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kafirun, itu semuanya adalah firman Allah. Sumbernya adalah dari Allah. Ya, kalau Allah itu adalah berfirman. Berfirman itu sama dengan berkata kalau manusia. Ya, jadi seperti surat Al-Quraish ini li'ila fi Quraish. Nah, itu adalah ucapan, itu adalah firman ya dari Allah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah hadis. Kalau hadis adalah merupakan sabda dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi perkataan. Tapi kalau Nabi itu adalah sabda ya. Kalau manusia berkata, kalau Nabi Rasul ya itu bersabda, sedangkan Allah berfirman. Ya, sekarang kita akan mempelajari sabda Rasul. Ya, yaitu tentang kebersihan. Ya, kita lihat hadis yang pertama. Nah, ini membacanya anak-anak. Mari kita perhatikan ya, kemudian anak-anak menirukan. Ya, membacanya diupayakan tidak sama dengan surat-surat pendek seperti Al-Quraish tadi. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, dituturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yuk, dengan menyebut asma Allah. At-tahuru satrul iman. Yuk, at-tahuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Yuk, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rawahul Muslim. Yuk, rawahul, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu ya, membaca hadisnya. Ini hadis pertama tentang kebersihan. Ya, coba sekarang Pak Didi yang membaca hadisnya, anak-anak yang mengartikan. Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, artinya dengan ya, at-tahuru satrul iman. Kebersihan. Oke. Rawahul Muslim. Yuk, hadis riwayat. Alhamdulillah. Jadi itu anak-anak ya, membaca hadis. Ya, diupayakan tidak sama dengan Al-Quran. Sekarang hadis yang kedua tentang kebersihan. Nah, ini agak panjang ya. Silakan anak-anak perhatikan, kemudian menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillah. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan menyebut asma Allah yang Maha ya. Al-Islamu nadifun. Yuk, Al-Islamu. Islam itu bersih. Yuk, Islam itu bersih. Fatanat dofu. Ya, tirukan. Fatanat dofu. Hendaklah kalian bersihkan diri kalian. Hendaklah kalian bersihkan. Fa innahu la yadkhulul jannah. Yuk, fa innahu la yadkhulul. Sesungguhnya tidak masuk surga. Yuk, sesungguhnya tidak masuk surga. Illa nadifun. Illa ya, kecuali orang yang bersih. Yuk, kecuali. Rawahut Tabrani. Rawahut Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Yuk, hadis. Nah, itu ya. Itu cara membacanya ya. Sekali lagi, anak-anak perhatikan baik-baik membaca hadis
langsung terjemahannya. Ya, nanti anak-anak membacanya insya Allah seperti ini akan diberi kemudahan untuk cepat hafal ya. Diperhatikan sekali lagi, kedua hadis ini akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. At-tahuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Islamu nadifun. Islam itu bersih. Fatanaddafu, hendaklah kalian bersihkan diri kalian. Fa innahu la yadkhulul jannah. Sesungguhnya tidak masuk surga illa nadifun, kecuali orang yang bersih. Rawahut Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Ini anak-anak hadis tentang kebersihan. Nah, sekarang penjelasannya. Apa sih maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah Rasulullah mengajak kepada umatnya, kalau seandainya kita ini benar-benar mengaku orang beriman, maka kita harus menjaga kebersihan. Karena sebagaimana Rasulullah bersabda, orang ya tidak akan masuk surga seorang itu kalau tidak menjaga kebersihan. Ya, jadi walaupun kita sebagai umat Islam, karena Islam itu sendiri mengajarkan kebersihan. Islam itu bersih dan kita harus menjaga kebersihan kalau ingin masuk surga. Ya, oleh karena itu anak-anak, ini adalah merupakan sabda Rasulullah, ya, perintah Rasulullah yang harus kita patuhi, kita jalankan. Nah, lalu mengapa kebersihan ini perlu dijaga? Iya, kebersihan perlu dijaga karena jika tidak dijaga, maka akan terjadi yang namanya kotor, ya. Lalu jika kotor, pasti nanti akan datang tanpa diundang yang namanya penyakit. Apakah anak-anak mau dengan hal yang kotor? Apakah mau kedatangan penyakit? Na'udzubillah. Coba lihat ini. Nah, ini adalah suasana kotor. Apakah mau di ruangannya, di rumahnya anak-anak, atau di sekolahnya kotor seperti ini? Nah, kotor seperti inilah akan mendatangkan penyakit. Kalau seandainya penghuni ini tidak segera membersihkan, maka akan mudah diserang penyakit. Seperti anak-anak lihat dalam slide ini, langsung perutnya sakit, ya, karena di situ terjadi kotor dan na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah sakit seperti ini, wah, minta ampun, ya, dan kita akan merasa sangat panik sekali. Bagaimana ini? Bagaimana cara mengobati ini? Nah, ini semuanya adalah disebabkan karena tidak pandainya menjaga kebersihan. Nah, oleh karena itu harus kita jaga baik-baik. Kebersihan apa saja? Lalu yang perlu kita jaga anak-anak? Nah, ada empat kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama, kebersihan diri. Nah, diri kita harus nomor satu kita utamakan, kita jaga kebersihannya. Lalu dengan cara apa menjaga kebersihan diri? Ya, tentunya anak-anak tahu. Dengan cara apa ya kira-kira? Ya, kalau habis bangun tidur, ya tentunya membersihkan tempat tidur, kemudian gosok gigi, ya, mandi, ya,
baik bangun tidur maupun nanti sore hari. Paling tidak mandi 2 kali sehari. Demikian pula gosok gigi. Nah, itu semuanya adalah menjaga kebersihan diri agar bersih, sehingga kalau bersih, penyakit tidak mau bersahabat dengan kita. Ya, kalau bersih, kita akan senang, orang lain memandangnya juga akan senang juga. Ya, yang kedua yaitu kebersihan lingkungan rumah. Kalau kita sudah bersih, kita sudah mandi, gosok gigi, memakai baju bersih, maka rumah kita harus kita bersihkan. Ya, sungguh sangat percuma kalau seandainya kita bersih, rumah kita kotor. Nah, caranya menjaga kebersihan rumah dengan cara apa? Nah, sebagaimana anak-anak lihat di dalam slide ini, ya, tentunya disapu apabila ada kotoran. Supaya lantainya terjaga kebersihan, diapakan? Ya, dipel. Nah, ya, anak-anak harus belajar ngepel, ya, belajar membersihkan rumahnya sendiri. Demikian pula apabila terlihat di dalam kaca ini tidak jelas, berarti itu sudah waktunya untuk dibersihkan kacanya agar bening sehingga terlihat celing. Ya, itu kebersihan yang harus dijaga, yaitu kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga adalah kebersihan lingkungan masyarakat. Nah, di seputar rumahnya anak-anak ini harus juga terjaga kebersihan. Lalu dengan cara apa menjaga kebersihan itu? Nah, sebagaimana anak lihat di sini, ya, dengan cara kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan sampah yang berserakan atau membersihkan got-got yang sedang tersumbat di sana. Karena kalau itu semuanya tidak dibersihkan, contoh misalkan got tidak segera dibersihkan, maka akan terjadi tumpukan sampah. Dan kalau sudah terdapat tumpukan sampah, maka di sana akan terjadi banjir. Kalau sudah banjir, maka penyakit tanpa diundang banyak yang berdatangan. Ya, demikian juga kebersihan di jalan-jalan. Nah, ini harus dibersihkan. Kita harus senang, kita harus bangga untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, yang keempat, ini adalah selain rumah. Nah, rumah kita yang kedua, yaitu di sekolah atau di madrasah, juga kita harus bisa menjaga kebersihannya. Dengan cara apa? Di antaranya adalah kita bisa melaksanakan tugas piket. Ya, semaksimal mungkin. Ya, kalau kita piket, misalkan dapat tugas piket, maka sebaiknya kita datang lebih awal. Ya, segera kita bersihkan ruangan yang ada di dalam kelasnya anak-anak. Ya, karena kalau seandainya ruangan kelas bersih, kita bisa belajar dengan nyaman, serta kita mudah menerima, memperhatikan, menyerap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, inilah kebersihan yang harus kita jaga. Ada 4, yaitu kebersihan diri, kebersihan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan madrasah atau sekolah. Ya, selanjutnya anak-anak, kapan waktunya untuk menjaga kebersihan itu? Nah, yuk, kapan waktunya? Apakah pagi hari? No. Apakah siang hari? No. Apakah malam hari? Juga tidak boleh seperti itu. Lalu kapan? Waktu menjaga kebersihan, ya kapan saja. Ya, tidak mengenal pagi, siang, sore, maupun malam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, mulai dari bangun tidur, wah kalau ada kotor, maka kita harus segera bersihkan. Ya, jangan enaknya sendiri. Bangun tidur selimutnya dibuang. Apalagi kalau anak-anak terjadi ngompol. Na'udzubillahimin dzalik. Kalau tidak segera dibersihkan, maka di sana akan mudah didatangi penyakit.
sampai dengan tidur kembali. Nah, ya, tidur kembali harus bersih. Sebelum tidur, kita harus bersihkan dulu, baru insya Allah bisa tidurnya nyenyak. Terus, kapan waktunya? Ya, mulai dari pagi. Ya, pagi hari. Nah, kalau ada kotor, segera kita bersihkan. Siang hari pun juga demikian, kita bersihkan. Sore hari juga kita bersihkan. Bahkan malam hari pun, supaya kita bisa nyaman, harus kita bersihkan selalu. Ingat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan setiap waktu. Karena at-tahuru satrul iman. Kebersihan merupakan bagian dari iman. Atau an-nadhafatu minal iman. Inilah pesan Rasulullah. Apakah anak-anak cinta pada Rasulullah? Tentunya sebagai seorang muslim harus cinta pada Rasulullah. Kalau anak-anak cinta, maka jagalah kebersihan. Oke? Siapkah menjaga kebersihan? Alhamdulillah. Semoga anak-anak senantiasa memahami materi Quran hadis kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran Quran hadis, khususnya hadis tentang kebersihan hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi dalam waktu dan pelajaran yang lain. Pak Didi doakan semoga anak-anak dan keluarga selalu sehat dan tetap semangat untuk berjihad. Sebelum kita akhiri, anak-anak, untuk mengetahui apakah pembelajaran hadis tentang kebersihan kali ini anak-anak memahaminya, maka tugasnya yaitu menulis dan menghafalkan hadis tentang kebersihan. Ditulis di buku Quran hadis. Dua hadis yang pertama dan kedua tadi. Ya, kalau sudah ditulis, sambil menulis, sambil menghafalkan. Kalau sudah hafal, maka juga dilaporkan ke semuanya melalui WA. Ya, kalau menulis melalui foto, sedangkan kalau hafalannya melalui video. Ya, siap? Alhamdulillah. Anak yang pintar, anak-anak MI Khadijah, anak kelas 1, pasti hebat. Insya Allah. Ya, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.